Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto pada segmen Seruput Crypto. Pada hari ini tanggal 5 Maret tahun 2022, kami akan menayangkan atau memaparkan sedikit berita tentang kripto hari ini ya. Untuk hari ini sendiri kripto marketnya turun sebesar 7,39% ya. Jadi market totalnya adalah 1,74 triliun dolar. Dia turun 7,39%. Nah, di sini kita lihat Bitcoin turun 8%. Nah, biasanya kalau Bitcoin turun itu diikuti oleh altcoin, dan bisa kita lihat ini merah membara semua ya. Mulai dari Ethereum, BNB, dan semuanya itu dalam 24 jam terakhir itu turun gitu, bervariasi mulai dari 7%, 6%, dan segala macam. Berarti ini ada sentimen negatif ya di kripto untuk hari ini. Ini juga tidak terlepas dari kabar bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunganya ya sebanyak 3%, maka dolar akan menguat. Jadi investor itu akan lebih memilih ke bank gitu ya. Oke, kabar pertama setelah kita melihat market kripto ini tadi ya, apakah dia turun atau naik. Berita pertama datang dari klub Premier Inggris ya, atau Liga Premier Inggris ya, Manchester City. Pasti kalian kenal sekali ya untuk Manchester City ini. Dia sudah menandatangani kemitraan dengan OKX. OKX itu adalah salah satu exchange terbesar ya saat ini. Nah, klub ini telah menandatangani kesepakatan untuk membuat pertukaran ini atau crypto exchange OKX ini menjadi mitra resmi tim sepak bola Manchester City. Sesuai pengumuman di situs web English Premier League atau Liga Inggris, itu OKX sudah menjalin mitra dengan Manchester City secara resmi. Dan Manchester City sendiri sudah menetapkan dirinya sebagai salah satu tim sepak bola terbesar di dunia ya dalam dekade terakhir, dengan banyak juaranya dan kualitasnya. Dan mungkin ini juga akan mendongkrak popularitas cryptocurrency di dunia ya. Dan akhirnya klub sepak bola Inggris tersebut juga masuk ke dalamnya. Dan kemungkinan masa depan kripto akan lebih cerah setelah ini. Terus berita kedua datang dari analisa ya, dari Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Luna, dan segala macamnya. Jadi biasanya altcoin ini mengikuti harga Bitcoin ya. Nah, kita melihat bahwa pasar di Eropa ini dan Amerika itu sangat merah sekali ya, karena para trader itu menjual aset mereka karena situasi geopolitik ya yang sangat memanas, terutama di Rusia dan Ukraina ya. Nah, ini juga diikuti dengan kabar bahwa The Fed itu akan meningkatkan dana mereka sebesar 3%, sehingga akan ada kenaikan suku bunga pada Bank Sentral Amerika ya, sehingga akan menyebabkan orang itu akan lebih memilih ke bank daripada investasi di kripto ini. Oke, selanjutnya ada kabar dari XRP. Di sini XRP ini unggul ya dalam gugatannya dengan SEC. Dan CEO-nya berharap bahwa keputusan itu akan segera
keluarkan seperti itu. Dulu memang SEC itu di atas angin ya, tapi dalam beberapa bulan terakhir tuh XRP ada tanda-tanda kemenangan gitu. Jadi ketika XRP ini jika dia menang, nah maka kemungkinan besar harga XRP ini akan meningkat tajam dan mungkin akan mendekati $5 ya. Seperti prediksi-prediksi sebelumnya. Terus selanjutnya ada kabar dari Dogecoin ya. Di sini sekarang Ukraina itu menerima donasi dalam bentuk Dogecoin. Sebelumnya Ukraina juga menerima donasi dalam bentuk BTC, USDT, Ethereum dan Polkadot ya. Dan sekarang disusul oleh Dogecoin. Nah, penggalangan dana di Ukraina itu hampir $50 juta. Kabarnya sampai segitu ya sekarang. Kita juga bisa melihat di sini bahwa donasi itu akan lebih mudah ternyata jika menggunakan cryptocurrency. Oleh karena itu, lagi-lagi ini adalah salah satu kemenangan kita ya, para holder kripto seperti itu. Selanjutnya ada kabar dari ini ya, dari CEX atau Centralized Exchange seperti Binance dan lain-lain ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Centralized Exchange itu dia menolak pembekuan aset menyeluruh dari semua pengguna Rusia ya. Meskipun pertanyaan itu tetap ada gitu. Jadi sanksi barat pada Rusia itu memaksa para CEO dari Central Exchange seperti Binance, Coinbase, Kraken, dan lain-lain itu dipaksa untuk membekukan aset atau didesak untuk membekukan aset kripto dari orang-orang Rusia ya. Nah, tapi si CEX ini akan fokus pada pembekuan aset yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan saja. Jadi tidak untuk semua pengguna di centralized exchange mereka ya, tapi hanya sebagian kecil saja. Nah, ini juga bisa menjadi sentimen ya, isu-isu sekarang dan membuat harga kripto itu tidak menentu. Terus yang terakhir ada kabar dari Sandstorm ya. Sandstorm ini adalah pengada event mingguan terbesar di dunia, event metaverse ya. Nah, si Sandstorm ini ingin membawa merek ke metaverse. Dulu Disney dan Nike sudah masuk ke metaverse ya, dan mereka meng-hire atau menyewa orang-orang yang pakar di metaverse untuk masuk ke Nike dan Disney. Nah, di sini Sandstorm ini ingin membawa lebih banyak lagi merek-merek ke dunia metaverse. Nah, ini mungkin metaverse ini tidak akan berkurang ini hype-nya untuk di tahun ini, kemungkinan diikuti dengan hype-nya Web3 ya. Oke, itu dulu ya kabar kita tentang kripto hari ini pada tanggal 5 Maret tahun 2022. Akan kami update beritanya setiap hari. Stay tune saja di channel Money from Crypto di segmen Seruput Kripto. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian holder kripto ya, dan bisa menjadi pertimbangan. Dan untuk video-video kami hanyalah bersifat entertainment ya. Ini bukan saran keuangan. Jadi kalian silahkan melakukan riset atau
belajar sendiri, dan ini hanya untuk hiburan saja. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.